jumpa saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir untuk menjelang Advent, dan bacaannya hari ini itu diambil dari kitab Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10, cerita mengenai Sakyus, kisah yang sudah kita kenali. Sakyus sungguh mempunyai hati kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena keterbatasan dirinya, dia ingin untuk bisa mendapatkan hal yang lebih dibanding dengan yang lain-lain, maka dia berlari dan dia naik pohon supaya bisa menikmati kehadiran Tuhan. Walaupun Tuhan lewat, dia merasa dirinya sudah puas. Namun ternyata kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil Sakyus untuk turun. Dan Sakyus turun. Nah, bacaan ini sebetulnya menginspirasi bagi diri kita. Kalau kita mempunyai keinginan ketemu dengan Tuhan Yesus, kadangkala kita juga ingin untuk lebih dibanding dengan yang lain. Kita lupa akan nilai kerendahan hati. Kita lupa bahwa Yesus itu bisa kita jumpai. Tidak harus kita harus berlari, harus memanjat pohon, tetapi kita bisa dengan hati yang tenang, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi Sakyus menginspirasi bagi diri kita. Kita yang penting adalah kerendahan hati, bukan kesombongan diri, bukan keinginan untuk melebihi yang lain. Dan Tuhan itu menyapa Sakyus untuk turun. Turun artinya sadarlah, rendah hatilah, supaya engkau bisa datang atau engkau bisa berjalan bersama denganku. Nah, Sakyus akhirnya menuruti itu. Perjumpaan Sakyus ini dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Dan kita pun yang setiap hari berjumpa dengan Tuhan Yesus, apakah juga sudah berubah hidup kita menjadi semakin lebih baik? Karena kadang kala ada orang yang dengan sadar dia merasa bahwa aku ini adalah orang milik Tuhan, dia malah menyombongkan dirinya dan lupa untuk rendah hati. Nah, maka dalam bacaan ini kita disadarkan bagaimana kita harus rendah hati di hadapan sesama pula, dan itu sebagai wujud kerendahan hati kita di hadapan Tuhan yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kehadiran Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengubah itu dengan cara dia tidak hanya rendah hati, tapi juga dengan cara memberi perhatian kepada yang membutuhkan. Dan dia disadarkan akan kesalahan-kesalahan terhadap sesamanya. Dan kita hendaknya mampu untuk memberikan maaf. Kalau perlu memberikan kompensasi hal yang positif untuk saudara-saudari kita yang karena tindakan kita, orang saudara kita, saudari kita itu luka hati. Nah, saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita diajak melalui bacaan ini untuk berubah. Mari kita bersama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Semoga keluarga kudus senantiasa mendoakan kita semua dan berkat Tuhan melimpah untuk kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.